Alkisah. Pada zaman dahulu kala, wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Ipuh, masih berupa hamparan hutan belantara yang lebat dan belum terjamah. Sungai-sungai besar seperti Sungai Muar menjadi jalur utama bagi para perantau dan kelompok-kelompok kecil yang membuka pemukiman pertama. Hutan ini kaya akan flora dan fauna. Namun di antara ribuan jenis pohon yang tumbuh, ada satu pohon yang paling disegani dan dikenal oleh seluruh penduduk. Pohon itu adalah pohon ipuh. Pohon ipuh, atau yang dalam bahasa lain dikenal sebagai pohon Upas Antiaris toxicaria, adalah pohon raksasa yang menjulang tinggi melebihi pohon-pohon lainnya. Daunnya rimbun, batangnya kokoh, dan tampak gagah dari kejauhan. Namun, di balik kegagahannya, pohon ipuh menyimpan sebuah rahasia yang mematikan. Getahnya yang sangat beracun. Menurut cerita para tetua, getah pohon ipuh sangat berbahaya. Setetes saja getahnya yang mengenai kulit bisa menyebabkan gatal-gatal hebat, luka melepuh, bahkan demam tinggi. Jika getah ini masuk ke dalam aliran darah melalui luka, akibatnya bisa fatal. Oleh karena itu, masyarakat sangat berhati-hati dan menghindari area di sekitar pohon ini. Para pemburu di masa itu, dengan pengetahuan khusus, memanfaatkan getah ini dalam jumlah yang sangat sedikit untuk dioleskan pada ujung mata panah atau sumpit mereka, menjadikannya senjata ampuh untuk melumpuhkan binatang buruan besar. Karena ukurannya yang raksasa dan reputasinya yang melegenda, pohon ipuh yang tumbuh di tepi salah satu sungai besar di wilayah itu menjadi penanda alam atau landmark yang paling mudah dikenali. Para pengembara, pedagang, atau siapapun yang melintasi wilayah tersebut akan menggunakan pohon ini sebagai patokan. Jika kau melihat pohon raksasa yang getahnya mematikan itu, berarti kau sudah sampai di hulu sungai, kata seorang penjelajah kepada temannya. Di mana kita akan bertemu? Kita bertemu di dekat pohon ipuh yang besar itu, ujar para pemburu saat merencanakan perjalanan mereka. Seiring berjalannya waktu, sebuah pemukiman kecil mulai tumbuh dan berkembang di sekitar area tersebut. Penduduknya semakin ramai, dan mereka membutuhkan sebuah nama untuk mengidentifikasi wilayah tempat tinggal mereka. Suatu hari, para tetua adat dan pemuka masyarakat berkumpul untuk bermusyawarah. Mereka ingin memberikan nama yang paling mewakili jati diri dan ciri khas daerah mereka. Berbagai usulan nama pun muncul. Ada yang mengusulkan nama berdasarkan nama sungai. Ada pula yang menyarankan nama dari seorang tokoh yang dihormati. Di tengah perdebatan, seorang tetua yang bijaksana bangkit dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, selama ini kita semua, baik penduduk asli maupun pendatang, mengenal wilayah ini dengan satu penanda yang tak pernah salah. Sebuah penanda yang menunjukkan kekuatan alam sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk selalu waspada dan bijaksana. Penanda itu adalah pohon ipuh yang gagah berdiri di tanah kita." Ia melanjutkan, pohon itu melambangkan kekuatan dan ketahanan kita dalam menghadapi alam yang keras. Seperti kita yang belajar memanfaatkan racunnya untuk kebaikan berburu, kita pun belajar untuk hidup dan berkembang di tanah ini. Mari kita namai negeri kita ini Ipuh, agar anak cucu kita kelak selalu ingat akan asal-usul mereka dan ciri khas tanah kelahiran mereka. Semua yang hadir terdiam merenungkan usulan tersebut. Mereka setuju bahwa tidak ada nama lain yang lebih ikonik dan mewakili wilayah itu selain Ipuh. Sejak saat musyawarah itu, secara resmi daerah tersebut dinamakan Ipuh. Meskipun pohon-pohon ipuh raksasa yang legendaris itu mungkin sudah tidak ada lagi, namanya tetap abadi, melekat menjadi nama sebuah kecamatan yang subur dan terus berkembang di pesisir Kabupaten Mukomuko hingga hari ini. Nama Ipuh menjadi warisan cerita tentang bagaimana manusia dan alam hidup berdampingan, mengambil pelajaran bahkan dari sesuatu yang paling berbahaya sekalipun.